Jadi mungkin bukan diare biasa kalau lebih dari 3 bulan gitu ya. Tapi kalau lebih dari 3 bulan masih diare terus, jangan-jangan kolitis. Misi dok, ini ada pasien tanya, saya seorang penyintas autoimun, rutin minum obat, sekarang sering kena diare, nyeri perut bagian bawah, itu gimana ya dok? Penyakit autoimun atau mungkin autoinflamasi ya, mungkin perlu dipastikan apakah dia autoimun apakah autoinflamasi gitu ya. Karena banyak pasien-pasien autoinflamasi seperti ankylosing spondylitis, psoriasis arthritis, reaktif artritis yang kemudian timbul diare. Dan ternyata ketika diare tadi berlangsung lebih dari 3 bulan ataupun 6 bulan, kemudian dilakukan kolonoskopi ataupun teropong lewat dubur, didapatkan biasanya kolitis ataupun radang pada usus besar gitu. Pada beberapa autoimun yang lain pun juga sama, bisa terjadi kolitis. Mungkin pada SLE, RA juga bisa terjadi kolitis. Maka kalau sudah seperti itu disebut dengan enteropatik arthritis, yaitu ada nyeri sendi dan ada diare, arthritis enteropatik gitu. Memang banyak sekali kejadian seperti ini. Lama-lama terjadi enteropatik arthritis, ada diare, nyeri perut, bahkan sembelit, tidak bisa buangan besar juga sama. Maka kalau sudah seperti ini, maka obat-obatannya pun juga harus diganti atau dikombinasikan dengan obat-obatan untuk kolitisnya gitu ya. Misalnya kita akan ganti dengan golongan sulfasalazin ya, atau mesalazin misalnya. Ini harus diganti ataupun diinikan, karena kalau dengan obat-obatan biasa yang diminum seperti imunosupresan yang lain mungkin tidak respon atau mungkin respon, tapi kalau selama ini tidak respon berarti harus diganti nih dengan golongan sulfasalazin ataupun mesalazin gitu. Tetapi pastikan dulu apakah betul kolitis atau tidak. Kalau diarenya sudah lebih dari 3 bulan, maka silakan konsul ke dokter bagian gastroenterologi untuk dilakukan teropong, dipastikan apakah ada kolitis atau tidak gitu ya. Kalau ada kolitis berarti memang autoimunnya menyerang ke arah usus besar, maka perlu dilakukan penggantian obat atau bahkan kalau perlu menggunakan biologic agent ya, seperti anti TNF alpha dan lain sebagainya. Jadi pastikan dulu. Jadi mungkin bukan diare biasa kalau lebih dari 3 bulan gitu ya. Tapi kalau baru 1 hari 2 hari mungkin diare biasa karena makanan, karena infeksi ataupun yang lain. Tapi kalau lebih dari 3 bulan masih diare terus, jangan-jangan kolitis. Silakan konsulkan ke dokter bagian gastroenterologi.